Bang Cebice, sana dulu, jumpa lagi bersama saya Sesang Daeng, Serasa bersama Daeng. Kali ini Sesang Daeng mendatangi ketua terpilih dari Musarkot ya, Musarkot Loop KONI Kota Palembang, yaitu kanda kita Haji Antonuddin SP, HP, ST, SH, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesang Daeng. Apa kabar kan do? Cahaya tambah semakin hari semakin bersinar terus ini kayak ini suasana hati, terus apa istilahnya itu, semangatnya itu memang membara berapi-api. Bahkan saya pernah dengar katanya visi misinya itu menjadikan apa prestasi olahraga, ya kan, menjadi prestise untuk Kota Palembang. Nah, apa dia nian prestise itu? Sih Macet Bice bisa bertanya apa dia prestise itu? Mungkin bisa dijelaskan kan? Jadi baik Mang Cek Bice sekalian, hari ini kedatangan Sesang Daeng ini kami sangat bangga, bahagia rasanya. Ini luar biasa diwawancari oleh Sesang Daeng. Jadi kalau kita bicara masalah apa itu prestasi olahraga menjadikan prestise Kota Palembang, tentunya semangat KONI kami saat ini, kami ingin mengembalikan marwah Kota Palembang adalah juara umum untuk Porprov yang tidak terkalahkan dan tidak tertandingi. Jadi karena itu prestasi dari cabur-cabur yang dilakukan oleh atlet-atlet Kota Palembang, kami ingin nanti mendulang emas yang nanti akan diadakan Porprov di Okuraya. Inilah yang kami terus berjuang, karena kita ingat Porprov sebelumnya di Prabu Mule kita hanya dapat urutan kedua, dikalahkan oleh kalau tidak salah Kayu atau Musi Banyuasin. Itu Sesang Daeng. Jadi kami ingin mengembalikan marwah Kota Palembang. Nah, disinilah prestise Kota Palembang ini akan mengangkat kembali dengan adanya pengelolaan dari kemampuan para insan olahraga yang ada di Kota Palembang untuk berprestasi sehingga menjadikan prestise Kota Palembang. Itu Sesang Daeng. Ya, jadi bagus juga kan Doy. Jadi mungkin kita balik lagi lah, kalau kasarnya itu kan sebenarnya prestasi itu adalah sebuah prestise, gengsi kalau bahasa kasarnya. Kita tuh gengsi ya, Dak Madian kota yang sehebat ini, atlet-atlet yang sebenarnya banyak dari Kota Palembang, kok kalah kan itu ya. Nah, mungkin untuk mengarah lagi ke depan, yang mungkin Porprov katanya akan dilangsungkan di Okuraya di 2021 ini, kan justru kita akan mencari punggawa-punggawa pelaku olahraga di kepengurusan KONI akan mungkin ada bocoran sedikit siapa yang jadi apa masuk dalam kepengurusan baru KONI Kota Palembang. Baik, jadi tentunya olahraga ini kan adalah kebetulan ke depan ini kita secara aturan juga rupanya yang untuk atlet ke depan ini adalah atlet-atlet muda yang berbakat. Jadi dikategorikan di bawah umur 21 tahun. Maka itu juga punggawa-punggawa kami di KONI Kota Palembang. Alhamdulillah ini mulai saya bawa di belakang saya ini adalah kaum milenial. Kaum milenial yang muda dan berbakat, energik, tentunya siap untuk bertempur siang dan malam. Ini kalau pasukan-pasukan khusus. Ya, maka itu kami mengajak rekan-rekan muda yang untuk membantu saya, baik itu sekretaris, ketua harian maupun jajaran-jajaran lainnya. Alhamdulillah 80% adalah kaum milenial. Ya. Jadi ini yang kami bawa, semoga saja ini daya tahannya lebih kuat. Ya, lebih tahan lapar, ya kan? Supaya kita bisa melayani para insan olahraga kita atau kawan-kawan atlet kita untuk lebih bisa move on ke depan, untuk lebih bisa berprestasinya. Dan kami juga sudah mulai kerjasama dengan seluruh cabur kota yang ada di kota untuk seleksi setiap cabur. Jadi kita mencari bibit muda yang memang kebetulan harus di bawah kelahiran tahun 98. Jadi dia nanti akan bertanding itu sebelum masuk umur 21.
Nah ini juga bibit-bibit kita ini akan kita persiapkan kalau memang nanti bisa sampai ke PON ataupun sampai nasional. Ya. Contoh tadi siang kami memberikan apresiasi kepada cabur panah yang baru kembali dari Jambi turnamen open. Itu alhamdulillah kita walaupun tidak menjadi juara umum tetapi bisa membawa 2 medali emas dan 1 medali perunggu. Ya, ini sudah cukup bagus dalam prestasi karena itu dilakukan oleh Open Jambi itu seluruh Indonesia, baik dari Pulau Jawa maupun pulau-pulau lainnya kumpul di Jambi. Alhamdulillah itu. Yeah. Jadi kan ada cerita lah dengan Wong kan. Aku tuh galak katanya jadi atlet Kota Palembang. Cuma kayaknya apa ya? Bukan kepedulian, artinya kami juga kan butuh yang namanya semacam upaya untuk kesejahteraan daripada atlet itu dewe. Ya. Sehingga kami tidak tergiur, ya, mungkin ada atlet-atlet yang ya mungkin dari sekian banyak atlet adalah oknum-oknum atlet ya, yang harusnya itu mewakili Kota Palembang, tapi dia mewakili daerah lain pada saat di Perprov. Nah mungkin bagaimana ini mensiasati hal-hal ini supaya tidak terjadi lagi di Perprov di Okuraya di 2021 ini. Ya, jadi memang itulah dilema. Dilema adalah pengurusan KONI di setiap daerah ya. Artinya tentunya atlet-atlet berprestasi itu diincar oleh daerah-daerah yang ingin menjadikan suatu prestise untuk daerahnya. Maka jadi kejaran ini atlet-atlet yang berprestasi ini. Nah kita harus mensiasati ini agar atlet kita ini, baik atlet maupun pelatih ini dengan Kota Palembang ini nyaman. Itu dulu kita buat. Nah, apa? Tentunya kita berbuat dengan cara pendekatan itu baik ke orang tua si atlet, pelatih juga begitu. Ya tentunya akan kita perhatikan. Yang utamanya adalah kita perhatikan awal dari segi pendidikan. Jangan sampai atlet ini dari sisi pendidikan tidak terperhatikan. Contoh misalnya, kami di KONI Kota Palembang, alhamdulillah, walaupun kami belum dilantik, kami sudah bisa merekomendasikan beberapa atlet berprestasi untuk masuk daripada sekolah-sekolah unggulan yang diinginkan oleh atlet-atlet ini. Ya kebetulan atlet ini memang juga selain berprestasi mempunyai otak yang cukup encer. Nah ini kita lakukan agar sekolah-sekolah yang ada di Kota Palembang ini mengutamakan dulu atlet-atlet berprestasi ini untuk dapat masuk. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan mencoba mengetuk pemerintah Kota Palembang agar memberikan suatu seleri dalam bentuk beasiswa. Ya, di sekolah-sekolah negeri supaya rekan-rekan adik-adik kita atau anak-anak kita yang berprestasi ini tetap berjuang untuk Kota Palembang dan tidak tergiur pada daerah-daerah lain. Yang kedua, supaya malu juga kalau mereka mau jual diri ke daerah lain sementara mereka sudah diperhatikan. Tentunya kan itu kita memberi dulu baru kita memberikan masukan kepada keluarga. Ya. Saya pikir orang tua akan malu kalau sampai menjualkan karena juga kita pahami semuanya itu kan karena itu perhatian. Ya itu kira-kira sesendeng. Nah, jadi Mang Cek Bicek ya sanak dulur ketika ada keluarganya yang notabene-nya itu tercatat sebagai atlet Kota Palembang. Ya hendaknya ya inilah bangga dengan daerahnya ya. Jangan hanya karena sedikit uang yang notabene-nya itu ya mungkin akan habis ya. Itu berlari untuk menjadi atlet di daerah lain ya kan. Dan tadi sudah dijelaskan oleh ketua KONI Kota Palembang, beliau akan melakukan upaya-upaya untuk membantu baik itu di bidang pendidikan maupun di bidang pelayanan ya kan. Terus termasuk juga kesejahteraan daripada atlet itu sendiri. Pokoknya jangan takut ya, tetap kalau memang atlet Palembang, jadilah atlet Palembang sehingga prestise itu akan balik lagi ke Kota Palembang. Betul. Ya. Nah, terus selain daripada itu tadi kan Doya, ini kan sudah ada persiapan mungkin untuk Perprov ya kan. Betul. Apakah sudah ada platda atau TC atau seperti apa yang nanti akan dilakukan menyambut daripada Perprov di 2021 di Okuraya? Betul. Jadi kami beberapa cabur sudah mulai mengadakan seleksi.
Jadi ada beberapa cabur sudah mengadakan seleksi, seperti contoh futsal, panahan sendiri, ada lagi karate, taekwondo, PSSI termasuk sepak bola. Jadi ini yang kami terus jalankan dalam waktu yang cukup pendek ini agar kita siap semua. Nah, tinggal sekarang nanti kami ingin semua atlet berprestasi ini kita sudah registrasi, sudah kita inventarisasi nanti untuk semuanya siap. Jadi kita akan membawa gerbong penuh, artinya semua cabur yang akan dipertandingkan di Okuraya nanti kami akan mengirim pool untuk mengikuti semua cabur itu. Jadi tidak ada cabur. Nah, ini salah satu strategi kita untuk kita mendapatkan kembali piala bergirir Porprov Sumsel. Jadi ini marwah Kota Palembang harus kita pertahankan kembali. Kenapa? Kota Palembang ini adalah ikon dari Sumsel. Untuk kita ingat. Ya, bukan kabupaten kota yang lainnya. Jadi rasanya sangat naif kalau kita kalah lagi. Makanya dengan sekuat tenaga, apapun upaya dan daya kita harus siapkan. Ya, semoga saja dengan kerjasama nanti dengan pemerintah Kota Palembang, baik itu melalui legislatif maupun eksekutif, akan terus mendukung dan mempersiapkan kesiapan dari Porprov ini nanti. Kanda, kalau kita berbicara masalah prestasi di olahraga, tentu paling tidak memiliki finansial yang cukup ya. Artinya tidak bisa kita katakan mencari prestasi tapi dengan biaya yang minim ya kan. Nah, di tengah pandemi ini kan kita tahu bahwasanya Kota Palembang sekarang ini terjadi defisit anggaran. Nah, bagaimana seorang Kando yang aku notabene luar biasa, yang punya jaringan luar biasa juga baik di kota maupun di pusat, untuk meningkatkan daripada anggaran KONI agar apa yang nanti dicita-citakan menuju atlet berprestasi tadi bisa untuk menjadikan prestise untuk Kota Palembang. Ya, oke. Jadi kalau dikatakan kondisi kami mungkin sosanda yang terlalu tinggi nyebut kita seperti itu. Ya enggak. Kami sendiri merasa biasa-biasa saja lah. Artinya alhamdulillah dengan hubungan baik, hubungan emosional baik itu kawan-kawan yang sudah ada di posisi top pimpinan perusahaan BUMD, mungkin BUMN, terus juga rekan-rekan yang ada di eksekutif maupun legislatif sendiri. Kami berharap pertama adalah memang pemerintah Kota Palembang nanti walaupun dalam keadaan sekarang lagi pandemi COVID ini bisa sedikit rasional untuk memberikan porsi anggaran kepada KONI Palembang, karena kita tiap tahun harus beda memang. Kalau tahun ini kebetulan ada Porprov, mungkin nanti ada Porkop. Nah itu. Sementara tahun kebelakang nanti setelah 2021 Porprov kan tidak ada. Nah makanya kita minta juga itu anggaran mungkin lebih proporsional untuk diberikan. Ya, dan yang kedua kami akan berusaha juga seizin dari kepala daerah tentunya. Kami ingin coba mendekati untuk dana-dana CSR yang ada, yang juga mungkin kita karena banyak bergaul dengan seluruh kawan-kawan yang sudah memegang tampuk pimpinan di BUMN ataupun perusahaan-perusahaan besar asing. Semoga ini bisa kita optimalkan untuk membantu dari dunia olahraga Kota Palembang ini. Karena untuk kita ingat, olahraga ini adalah salah satu juga bagaimana menuju manusia sehat untuk Indonesia. Ya, jadi pandemi COVID pun lawannya memang olahraga. Ya. Oke, aku sepakat lah ya dengan Kando tadi bahwasanya dengan kondisi COVID ini mau tidak mau kita harus fit untuk jiwa dan raga. Ya. Artinya kita harus sistem kekebalan tubuh gitu harus seimbang ya kan. Betul. Tidak ya dengan apalagi kalau dengan olahraga. Ya. Makanya paling tidak pemerintah harusnya itu memprioritaskan
bagaimana dunia olahraga ini akan terus bergerak kan. Betul. Dengan cara apa tadi? Yaitu meningkatkan anggaran yang memang notabene-nya itu untuk menggerakkan roda organisasi olahraga kan seperti itu. Termasuk juga mungkin di sini kan sudah ada beberapa cabur. Ada 57 cabur atau 50 cabur di Kita tercatat di kota sekarang ini ada 47. 47 cabur. Ya, mungkin nanti ada satu yang akan baru masuk didaftarkan kalau saya nggak salah e-sport. Oh, e-sport. Ya, e-sport baru akan pelantikan mungkin nanti di tanggal berapa tadi ada undangan. Itu yang mungkin akan mau juga akan didaftarkan ke cabur yang akan ikut di Kota Palembang. Tapi apakah itu nanti dipertandingkan di Porprov, KONI provinsi masih masih mengevaluasi, juga mau inventarisasi lagi. Ada berapa betul nanti yang akan dipertandingkan di Okuraya. Ya, karena mungkin ada beberapa yang belum bisa dipertandingkan karena kabupaten kota yang lain mungkin belum ada di cabur itu ya. Karena kan minimal saya dengar ada syarat 5 kabupaten kota yang sudah memiliki cabur itu sendiri, itu yang baru bisa dipertandingkan. Nah, karena kalau kita berbicara masalah ini mungkin internal kandel lah ya. Untuk bagaimana mengelola cabur yang bagus, bagaimana memanage atlet-atlet itu melalui cabur mungkin. Ada satu yang saya dapat informasi bahwasanya Kota Palembang ini wali kotanya Pak Arno Joyo Kando gitu. Keinginan beliau itu ketika dia menjabat sekarang ini sampai dia berakhir, kepengennya Piala Suratin yang notabene-nya itu sudah diperebutkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, terutama U17 nanti akan dapat Piala Presiden. Itu diinginkan agar Piala Suratin itu berada di Kota Palembang. Artinya Kota Palembang harus menjadi tuan rumah Piala Suratin. Nah, ini bagaimana tanggapan sebagai ketua KONI terpilih Kota Palembang? Mungkin ada arahan atau ada semangat yang tinggi untuk menyambung daripada wali kota tadi. Oke. Jadi tentunya kami sangat semangat sekali dalam hal ini. Bagaimanapun Pak Rojoyo selaku kepala daerah kita yang kita sayang, yang kita cintai, yang memang berpikir bagaimana Kota Palembang ini akan bisa terus meningkat, terus dilihat dari luar. Kalau kita Palembang nih nak ngetop, ya. Jadi number one di Indonesia Kota Palembang, karena kita ingat kita juga punya stadion yang luar biasa. Kita punya venue yang luar biasa, bukan cukup lengkap, yang sudah lengkap, artinya sudah pernah dipakai untuk event internasional. Apa salahnya kalau kita juga untuk Piala Suratin ini kita ambil untuk Kota Palembang? Saya pikir dengan kawan-kawan PSSI yang ada ataupun melalui ASKOT dan yang lainnya, baik itu juga PS Palembang, tentunya kami akan bersama-sama ingin kita sambut Piala Suratin itu untuk tuan rumahnya ada di Kota Palembang. Ya. Dan juga bukan cuma tuan rumah, menjadi juara. Ini. Kalau dulu runner up, kalau sekarang ya, ini yang kita inginkan, Piala Presiden di Suratin Cup ini ada di Palembang. Dan yang mendapatkannya juga Kota Palembang. Ini luar biasa ini. Nah, jadi harapan kami juga memang Pak Kepala Daerah Pak Arno intens untuk itu. Ya, intens untuk itu. Nah, kita KONI Palembang digawangi oleh anak-anak muda ini siap untuk berjibaku untuk mensukseskan Palembang menjadi tuan rumah ya, untuk mensukseskan itu. Oke. Jadi siap. Nah, Kado itu kan paling tidak Piala Suratin ini menjadi ajang pemanasan ketika Piala Dunia itu U21 kemarin yang jadi sekarang diundur di 23. Iya kan, di tahun 2023. Artinya memang pemerintah Kota Palembang dengan KONI Kota Palembang semangat ya, tetap semangat. Bagaimanapun caranya Piala Suratin tetap berada di Kota Palembang ya. Siap. Dengan syarat itu tadi, kita kalau dulu runner up sekarang harus jadi juara. Nah, tapi Mang Cek Bice juga jadi tahu juga kan. Nah, Mang Cek Bice ya doa ke bae. Ini berkat kinerja keras mungkin ASKOT Kota Palembang juga bekerja sama dengan KONI Kota Palembang untuk menjadikan Kota Palembang ini menjadi tuan rumah Piala Suratin. Dan tentu jadi warga yang baik, jadi warga tidak takut ke sini. Tapi kayaknya memang itu kan deh. Sekarang ini
Kota Palembang sudah smart ya. Smart. Bukan kota yang kalau Ditakutkan, dikit-dikit copet, dikit-dikit copet, nyopet. Ternyata tidak Ya, sampai ya, kita ya. ini tidak sama sekali. Ya. Nah, mungkin bisa diberi arahan untuk masyarakat kan. Jadi harapan kita kepada masyarakat banyak, Mang Cek Bicek sekalian, kita tunjukkan bahwasanya mental orang Palembang itu bukan mental yang selalu dipikir orang-orang yang selalu punya ini kota penuh dengan kriminal, ya, tapi tidak. Tapi kota Palembang adalah kota yang betul-betul sopan santun masyarakatnya, kota juara, kota PMP, kota yang bisa dijual kepada wisata. Ya, nah Piala Suratin ini harapan kita tentunya ini juga cikal bakal larinya pandemi Covid dan kita buka dengan kejuaraan Piala Suratin di kota Palembang. Dan kota Palembang akan menjadi juara di Piala Suratin. Dan masyarakat kota Palembang digaungkan keluar adalah masyarakat kota yang sopan santunnya luar biasa, yang aman, yang punya banyak oleh-oleh. Ya, jadi ekonomi kita terus hidup. Ya, karena untuk diingat Palembang ini Sasandaeng, makanannya kalau orang-orang luar teman-teman saya bilang dari Jawa, dari mana-mana, Sulawesi, kapan datang ke Palembang ini makanan di Palembang ini dia paling oke. Paling oke. Ya, yang ada pempek kapal selamnya, dari pempek warna apapun ada. Yang hebat lagi makan roket. Kapal selam dimakan, roket dimakan, martabak tambi laju juga. Jadi apalagi kalau kaget martabaknya itu yang istimewa. Itu beda martabaknya juga. Itulah yang ada di kota Palembang. Di tempat lain tidak ada. Iya. Jadi ini yang menjadikan kota Palembang nanti menjadi kota yang bisa muncul di Indonesia adalah kota Palembang yang selalu dikangenin oleh orang-orang para pengunjung, turis mancanegara maupun turis domestik ya. Nah, jadi Mang Cek Bicek itulah tadi ya. Artinya prestasi olahraga itu menjadikan prestise untuk kota Palembang, artinya gengsi. Nah, wong Palembang itu sebenarnya smart city. Orangnya ramah, ya kan, makannya enak-enak, ceweknya cantik-cantik, luar biasa itu. Dan perlu diingat kita juga mentalnya mental juara. Kan mental kerupuk kata wong itu. Betul. Yang jelas itu tadi mudah-mudahan apa yang kita bincang-bincang tadi Kando, siap ke depan di bawah kepemimpinan Kando. Amin. KONI Kota Palembang itu mampu untuk menaikkan lagi prestise dari level kedua tadi di Perprov menjadi level pertama, termasuk juga tadi Piala Suratin akan kita sambut. Nah, yang tadi itu runner up sekarang harus menjadi juara juga 2021. Mudah-mudahan kita doakan bareng-bareng untuk Piala Suratin dan Perprov itu Kota Palembang menjadi juara lagi. Number one. Oke, terima kasih Mang Cek Bicek. Itu tadi bincang kami dengan Ketua KONI Kota Palembang terpilih Haji Anton Nurdin. Kita ikuti lagi Sasandaeng dengan acara-acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sasandaeng. Jadi itu tadi cerita kita ini kan